Selamat Ya, pagi silakan. teman-teman dan Bapak. Pagi. Perkenalkan Pagi. kami dari kelompok 4 ini akan menyampaikan materi tentang relaksasi pembayaran di masa pandemi terkait relaksasi dengan transfer dana daerah tahun 2020. Langsung saja, perlu perkenalan tidak ya Pak? Oke, perkenalkan nama saya Aulia Nur Latifah, saya absen 8 dengan NPM 1302181336. Kemudian ada teman saya, itu Ilham, Wahid Ilham, nomor absen 30 dengan NPM 1302180468. Dilanjutkan dengan Siska Agustina Bakara dengan nomor absen 26 dengan NPM 1302180736. Baik, bisa dilanjut. Materi ini, pertama itu tentang apa itu relaksasi pembayaran TKDD. Nah, hal tersebut adalah pelonggaran syarat penyaluran dana ke daerah dana bagi hasil atau DBH dan dana alokasi umum atau DAU dan perluasan penggunaan TKDD. Nah, relaksasi ini maksudnya itu tadi ya teman-teman, pelonggaran. Jadi dikasih karena kan ada pandemi Covid seperti ini, jadi pemerintah pusat itu melakukan beberapa perubahan untuk mempermudah penyaluran dananya karena disiapkan untuk melakukan penyesuaian terhadap pandemi. Nah, syarat-syaratnya itu adalah pemerintah daerah harus memenuhi laporan relokasi dan refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Nah, itu adalah syaratnya. Lanjut. Nah, dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 35/PMK 07/2020 yang menyatakan pengelolaan transfer ke daerah dari dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional berlaku efektif mulai tanggal 16 April 2020 hingga 22 September 2020. Yang nomor 2 adalah PMK nomor 110/PMK 07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang merupakan strategi nasional yang berlaku efektif mulai tanggal 5 Agustus 2020 hingga 31 Desember 2020. Lanjut. Dasar hukum yang ketiga adalah PMK nomor 145/PMK.07/2020 yang menyatakan perubahan atas PMK 35/PMK 07/2020 tentang pengelolaan TKDD tahun 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional berlaku efektif 1 Oktober 2020 sampai dengan dicabut. Maaf ya teman-teman, ada typo, kami menulis 2002. Itu yang benar adalah 2020 yang merupakan perpanjangan karena yang pertama tadi kan hanya sampai di Oktober ya. Terus lanjut. Nah, latar belakangnya adalah adanya COVID-19 selama wabah masih berlangsung, kebijakan ini akan membantu meningkatkan belanja pemerintah. Contohnya meningkatkan realisasi bantuan sosial serta program stimulus lainnya. Iya, Fe, langsung aja. Gimana? Terima kasih kelompok 4. Jadi terkait dengan penjelasan kelompok 4 tadi, relaksasi TKDD ini tentunya sangat bermanfaat bagi daerah-daerah ya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Namun saya sempat meng-highlight satu poin tadi, di mana dengan relaksasi ini menimbulkan adanya kelonggaran persyaratan maupun administrasi terkait TKDD tersebut. Dan kalau kita melihat dari sudut pandang lain, pelonggaran ini bisa memperbesar peluang terjadinya kecurangan atau fraud. Nah, menurut
teman-teman sendiri dari kelompok 4, bagaimana sih langkah pemerintah atau tindakan preventif dari pemerintah agar fraud ini tidak terjadi? Terima kasih. Terima kasih Raffi atas pertanyaannya. Sebentar ya, kami diskusikan sejenak. Sebentar. Akan kami analisis dulu pertanyaannya. Silahkan untuk yang mau bertanya, untuk mempersingkat waktu langsung aja on mic dan on cam ya teman-teman. Kami tunggu. Ya, Pak, izin bertanya teman-teman dan Bapak. Saya Anissa Sariwardani, nomor absen 7. Ingin bertanya, tadi di slide kan ada relaksasi DBH ya. Saya kurang paham tentang kurang bayar DBH itu seperti apa ya yang dimaksud itu. Terus kenapa ya kok bisa ada kurang bayar DBH yang dari pemerintah pusat gitu. Terima kasih. Izin bertanya. Tadi kan ada DAU yang tidak tersalurkan di slide-nya. Nanti itu gimana ya pas misal kalau dia udah tersalur, nah nanti dia diakumulasi nggak sama yang bulan yang nggak tersalur. Nah kalau misal dia nggak, ya, terus kalau misal dia nggak terakumulasi, dia nanti dapat dana pengganti dananya nggak atas kegiatan yang telah dilakukan gitu. Oh, ini terkait yang belum memenuhi persyaratan ya, Pak, atau gimana? Iya, ya yang belum memenuhi persyaratan sesuai yang diaturannya gitu. Oh, oke. Kami sambung dulu ya, Pak. Ntar dijawab pas kita udah nunggu jawabannya, tapi abis ini dijawab. Untuk yang Raffi tadi, ya sama-sama, Ivan. Untuk yang Raffi tadi, teman saya, Siska dari kelompok kami, udah nemu nih jawabannya. Boleh langsung Sis disampaikan jawaban atas pertanyaan Raffi. Jadi kalau menurut kami kan Raffi, tapi ini nggak tahu ya dilakukan apa enggaknya, karena kan sumber yang kami dapat itu kan dari sumber ini ya PMK ya, PMK yang diberikan, dan di PMK itu nggak ada peraturan yang kayak misalnya terjadi fraud atau kecurangan penyaluran dananya gitu kan. Jadi kalau dari kami sendiri mungkin untuk sebagai masukan itu lebih kepada mengandalkan dan memperketat audit internal yang dilakukan dalam pertanggungjawaban laporan keuangan kan. Nah, itu kami tadi menyimpulkan sepertinya nanti akan dilakukan pengetatan dalam auditing laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK dan juga pengendalian APIP-nya lebih diperketat lagi. Nah, dari Bapak, menurut Bapak itu sudah tepat atau belum ya Pak? Soalnya kami ada berdasarkan PMK Pak, belum mengulik lebih dalam tentang hal tersebut, tentang relaksasi yang memungkinkan terjadinya fraud dan lain-lain. Ya, ya BPK juga ada menerbitkan prosedur ya untuk audit di COVID ini ya, pasca COVID ini. Ya yang pada intinya jangan sampai kemudian peraturan ada dilonggarkan gitu, tapi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Memang ada banyak hal yang menjadi biasanya harus dipenuhi gitu ya, menjadi tidak dipenuhi, bisa tidak dipenuhi. Nah BPK sendiri sejauh yang saya ketahui ya itu ya mungkin dengan strategi tertentu gitu ya, berusaha juga mencegah itu, meskipun di sisi lain tidak sampai harus kemudian menyebabkan juga satker atau yang menerima dana tersebut menjadi kesulitan lagi gitu kan. Ini antara melonggarkan supaya lebih mudah, supaya dampak-dampak COVID itu bisa segera teratasi ya, dengan ya tetap juga hal yang harus dihindarkan itu bisa diselesaikan. Ini memang jadi tantangan sendiri buat BPK. Gitu. Istri saya di BPK ya, saya sering melihat ada banyak rapat-rapat yang disiapkan. Ini teman-teman karena sudah habis juga waktunya ya, mungkin dicukupkan saja ya. Nanti saya ada tugas, terus sudah saya upload juga materi baru ya, yang tadi yang saya sampaikan. Untuk sisa ini silakan membahas, baca itu, kemudian tugasnya nanti diselesaikan di jam 12 malam lah ya. Slide saya minta ditambahkan dengan dari materi PMK.
yang baru yang tadi saya jelaskan. Ya, Pak. Demikian ya. Mohon interupsi dulu Silakan ya, Pak. kalau kelompok masih sempat Iya. pamitan. Silakan. Iya, untuk teman-teman yang belum sempat kami jawab pertanyaannya, Atau nanti silakan dilanjut di chat ya kami kalau jawab tidak. di chat ya, akan kami sampaikan di grup chat agar lebih mudah dipahami mengingat waktunya yang sudah sempit ini. Oke, mohon maaf teman-teman kalau banyak yang kurang jelas, banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai relaksasi pembayaran di masa pandemik. Sebelumnya perkenalan dulu kelompok kami yang beranggotakan saya, Erwudo Samuel Gastama, absen 8. Lalu yang kedua, Prita Uli Tobing, absen 18. Dan terakhir, Wara Al-Hudzaifah, absen 28. Nah, lalu apa sih relaksasi pembayaran itu? Jadi relaksasi pembayaran ini dapat diartikan sebagai pelonggaran syarat-syarat pembayaran untuk memberikan kemudahan pada proses pembayaran. Ini beberapa landasan peraturan modul pembayaran. Yang pertama ada PP 45 tahun 2013 tentang cara pelaksanaan APBN. Terus yang kedua ada PMK nomor 154 tahun 2015 tentang pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Yang ketiga ada PMK nomor 159 yang tadi tahun 2018 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Yang terakhir ada PMK nomor 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan perubahannya. Selanjutnya, kebijakan relaksasi pembayaran dan pengajuan SPM di masa pandemik. Yang pertama, kebijakan pembayaran di masa pandemik. Jadi pada masa COVID-19 saat ini kan banyak penyesuaian-penyesuaian agar kegiatan yang dilakukan ini sesuai protokol kesehatan. Maka dari itu dibuat kebijakan yang diharapkan memberikan kemudahan bagi para satker dalam menyampaikan SPM. Nah, sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE 31 PP 2020 mulai tanggal 27 April 2020 pengajuan SPM dilakukan melalui aplikasi e-SPM dan aplikasi Sakti, sehingga satker tidak perlu datang secara fisik ke KPPN untuk menyampaikan SPM. Lalu kebijakan lainnya adalah fleksibilitas dalam penggunaan anggaran untuk mempercepat pembayaran. Nah, jadi satker ini didorong untuk menggunakan TUP. Apa itu TUP? TUP itu dana tambahan dari dana uang muka kerja yang dikelola oleh bendahara satker untuk membiayai kegiatan yang mendesak. Nah, hal ini diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S447 PB 2020. Nah, sebelum surat direktur yang ini berlaku, itu ada surat-surat lagi, yaitu nomor S267 PB 2020 dan ND 296 PB 2020 tentang pengaturan SPM ke KPPN pada masa keadaan darurat COVID-19. Nah, yang kemudian dicabut karena telah berlakunya Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan yang tadi nomor S447. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wara. Baik, selanjutnya ada pengajuan dan penyelesaian SPM di masa pandemi. Yang pertama, dalam mendukung kelancaran kegiatan dan program KL, maka kepada satker dapat diberikan TUP untuk keperluan operasional dan non-operasional. Yang kedua, ada pengajuan SPM untuk belanja operasional dan non-operasional satker yang dilakukan melalui mekanisme TUP tunai dengan ketentuan A. Pengajuan SPM TUP tunai dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun non-operasional satker dalam 1 bulan. Yang B. Dilengkapi dengan dokumen rincian rencana penggunaan TUP tunai yang ditandatangani oleh KPA. Dan yang C, dalam hal TUP tunai digunakan untuk
kebutuhan melebihi waktu 1 bulan, Kepala KPPN ini dapat memberikan persetujuan dengan mempertimbangkan kegiatan yang dilaksanakan. Yang D, dalam hal diperlukan TUP tunai yang belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan atau belum disetorkan ke kas negara, Kepala KPPN dapat menyetujui permintaan TUP tunai berikutnya. Dan yang E, pembayaran dengan TUP tunai oleh bendahara pengeluaran atau BPP kepada satu penerima atau penyedia barang jasa dapat dilakukan pembayaran sampai dengan 1 miliar. Yang F, pembayaran belanja non-kontraktual dan atau belanja modal dengan nilai pembayaran sampai dengan 1 miliar dapat dilakukan dengan mekanisme TUP tunai. Dan yang terakhir, KPA bertanggung jawab atas jenis kegiatan, hasil keluaran, dan penetapan harga terhadap pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme TUP tunai ini. Selanjutnya, yang ketiga, pengajuan SPM LS kontraktual untuk pembayaran jasa konsultan perseorangan dilakukan dengan mekanisme LS non-kontraktual dengan banyak penerima. Yang keempat, pengajuan SPM dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas sebagaimana yang telah diatur pada PMK nomor 197 tahun 2017. Dan yang terakhir, berkenaan dengan pengaturan pengajuan SPM tersebut, KPPN yang diatur dalam 267 tahun 2020 dan nomor 296 tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, seperti yang telah dijelaskan Erbun tadi. Nah, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan 447 yang menggantikan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelumnya ini, pengaturan SPM ke KPPN pada masa keadaan darurat COVID-19 yang sebelumnya ini ada kuota maksimal, sekarang dokumen SPM dalam 1 hari layanan ditetapkan menjadi tidak ada batasan kuota dalam 1 hari layanan. Selanjutnya, ada dispensasi penyampaian rencana penarikan dana atau dispensasi penyampaian RPD. Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 589 tahun 2020 yang diterbitkan pada 14 Agustus 2020 lalu, hal atau langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran belanja dan program pemulihan ekonomi nasional atau yang biasa kita ketahui sebagai PEN, dengan ini disampaikan sebagai berikut. Satker dapat mengajukan SBM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar sebagaimana diatur dalam PMK 197 tahun 2017 tanpa menyampaikan RPD harian terlebih dahulu. Yang selanjutnya, Kepala KPPN memberikan dispensasi secara langsung tanpa ada pengajuan surat permintaan dispensasi dari Satker dan persetujuan dispensasi dari KPPN. Dan yang ketiga, dasar pemberian dispensasi ini adalah Surat Dirjen Perbendaharaan nomor 682 tahun 2020 yang terbit pada tanggal 14 Agustus tahun 2020 dalam hal langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran belanja dan program pemulihan ekonomi nasional. Yang terakhir, dispensasi secara langsung yang diberikan oleh Kepala KPPN di entry pada aplikasi konversi atau portal Sakti pada saat penerimaan SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prita. Selanjutnya tentang mekanisme pembayaran di masa pandemi. Nah, mekanisme pembayaran pelaksanaan anggaran belanja dan beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 ini tertuang dalam PMK nomor 43 tahun 2020, yang mana sudah kami ringkas, terdapat pada beberapa pasal di PMK tersebut. Yang pertama itu di pasal 5, sudah kami rangkum. Yang pertama itu pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang atau jasa, pejabat atau pegawai atau pelaksana kegiatan lainnya pada kementerian negara atau lembaga atau penerima pembayaran lainnya
dalam penanganan pandemi COVID-19 dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Next. Lalu yang kedua, yaitu dalam hal dipersyaratkan oleh penyedia barang atau jasa, pembayaran sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan sebelum barang atau jasa diterima, dengan menyampaikan jaminan uang pembayaran yang akan dilakukan. Jaminan tersebut terdiri, yang pertama itu adalah SPKPBJ, yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang atau Jasa untuk pengadaan barang atau jasa secara non-elektronik yang nilainya lebih dari 50 juta. Yang kedua itu adalah komitmen penyedia barang atau jasa untuk yang pertama pengadaan barang atau jasa secara non-elektronik dengan nilai sampai dengan 50 juta. Yang kedua itu untuk pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan di atas itu tidak berlaku untuk perjanjian atau kontrak berupa bukti pembelian atau kwitansi. Kemudian mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayaran ini ada pembayaran langsung dan pembayaran uang persediaan. Yang pertama itu kami sudah merangkum juga dari PMK 43 untuk pembayaran langsung itu. Yang pertama pembayaran atas barang yang telah diterima atau sebelum diterima. Terus pembayaran langsung ini berdasarkan komitmen perjanjian atau kontrak. Lalu melalui transfer kas negara ke rekening penyedia barang atau jasa, pejabat penerima pembayaran lainnya. Yang kedua itu kepada rekening bendahara pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Untuk pembayaran uang persediaan dilakukan melalui pemberian TUP tunai. Yang kedua, pengajuan SPM TUP tunai dapat sekaligus untuk beberapa komitmen. Yang ketiga itu KPA mengajukan permintaan TUP ke Kepala KPPN disertai yang pertama itu rincian rencana penggunaan TUP, yang kedua surat pernyataan KPA bahwa kegiatan untuk penanganan COVID-19, yang ketiga itu persetujuan PA atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk. Lalu yang terakhir itu besaran pembayaran UP dalam penanganan pandemi COVID-19 kepada satu penerima atau penyedia barang atau jasa tidak dibatasi nominal. Next. Nah, lalu di PMK 43 itu diatur tentang pelaksanaan anggaran penanganan COVID-19 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Terdapat di pasal 12, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan anggaran penanganan pandemi COVID-19, Satker BNPB dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA dalam kondisi mendesak atau tidak dapat ditunda yang dilakukan hanya untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Pelaksanaan pembayaran atas beban DIPA dalam penanganan pandemi COVID-19, Satker PNBP dapat menggunakan UP yang berasal dari yang pertama, dana siap pakai atau on call, yang kedua dana rehabilitasi dan rekonstruksi, yang ketiga operasional BNPB. Next. Kemudian dampak dari penerapan kebijakan yang sudah kami sampaikan tadi, yang pertama itu dengan adanya relaksasi pembayaran dalam belanja negara, memungkinkan realokasi anggaran dari DIPA Satker lain yang mempunyai kepentingan dalam menangani pandemi COVID-19 menimbulkan pemangkasan anggaran. Yang kedua itu secara tidak langsung, penerapan kebijakan ini mempengaruhi perubahan prioritas pembangunan nasional yang saat ini berfokus pada penanganan pandemi COVID-19 yang mengancam perekonomian nasional dan stabilitas keuangan negara. Yang ketiga, pemerintah menjadi lebih concern terhadap pengendalian internal agar penerapan kebijakan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Yang terakhir, penerapan relaksasi pembayaran yang memberikan kemudahan dalam mekanisme pembayaran, mulai dari pengajuan sampai dengan pertanggungjawaban, diharapkan belanja dalam penanganan pandemi COVID-19 dapat cepat direalisasikan dan tersalurkan. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, Sadam. Ya, yang tadi kan sempat dibahas ya untuk yang kebijakannya yang nomor 4 itu
dijelaskan bahwa belanja dalam penanganan COVID ini diharapkan dapat cepat direalisasikan. Nah, ini tuh bertolak belakang dengan realisasinya, di mana pada bulan Juli lalu Presiden Joko Widodo itu sempat marah, istilahnya marah kepada menteri-menteri kenapa dana yang terrealisasikan itu masih sekitar 19%. Nah, tanggapan kalian sendiri terkait hal tersebut bagaimana? Terima kasih. Baik, kami membuka 2 pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan Amira. Ya, jadi kan tadi udah dibahas tentang mekanisme pembayaran ya, ada LS sama ada UP. Nah, untuk belanja untuk pemenuhan penanganan pandemi itu, apakah hanya menggunakan mekanisme UP atau bisa menggunakan mekanisme LS? Terus kalau bisa keduanya, apa yang membedakan belanja dengan TUP dan belanja langsung? Terima kasih. Baik, satu penanya lagi. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya, silakan Mufti. Masih bingung ini sih keuntungan dan kerugian dari adanya SPM sama mekanismenya itu gimana? ESPM. Keuntungan dan kerugian ISPM. Dari adanya ESPM serta mekanismenya itu gimana? Oke. Baiklah, kami akan berdiskusi terlebih dahulu selama 3 menit. Kalau enggak sambil diketik pertanyaannya di situ ya, di slide-nya di nggak usah slide view ya. Slide-nya yang ini aja. Menurut saya sih tidak harus terlalu lama merumuskan jawabannya. Sama aja, langsung aja dijawab daripada didiskusikan. Perorangan aja, nggak harus kelompok ya. Kan? Izin menjawab yang Amira. Pertanyaan dari Amira tadi, belanja untuk kebutuhan COVID bisa pakai UP dan LS. Apakah ada ketentuan belanja yang membedakan belanja dengan UP dan belanja langsung? Menurut kami sendiri, kalau belanja dari LS langsung itu, dia itu biasanya udah ada komitmen perjanjian gitu Pak. Terus kalau pakai UP itu biasanya kebutuhan mendadak gitu. Begitu Amira. Apakah sudah terjawab? Kalau dari jenis belanjanya berarti walaupun kategorinya sama, tapi tergantung ada komitmen atau enggak, terus mendadak atau enggak gitu ya? Ya, menurut kelompok kami begitu. Makasih jawabannya. Ya. Ada pertanyaan kedua belum ya? Coba kalau enggak saya review sekalian. Ada slide-nya tadi. Dari awal yang terkait tadi UPLS di mana? Relaksasi. Ya, jadi sepertinya tidak ada perubahan besar ya untuk mekanisme pembayaran. Ini sama saja dengan, nah mungkin TUP-nya ini ya, mengajukan permintaan TUP tunai kepada KPPN ini barangkali yang khusus di pandemi ini ya. Jadi kalau biasanya kan
pembayaran UP itu hanya boleh untuk mata anggaran tertentu ya, 52-nya 52 apa begitu ya. Kalau beli PC, beli mobil begitu ya, beli pengadaan gedung ya tidak mungkin pakai UP. Nah, selain besar juga pasti melibatkan pihak ketiga yang tidak harus melalui bendahara ya. Nilainya juga kan besar, nilai uangnya. Bendahara itu yang nilai-nilainya pada umumnya kecil ya, ATK gitu kan, untuk kebutuhan sehari-hari. Batas tuh honor yang nilainya kecil gitu kan, ada narasumber. Perjalanan dinas, nah perjalanan dinas kadang-kadang LS juga tuh kalau sudah terlalu besar ya. Kan misalnya ada bayar hotel dan lain-lain dan banyak misalnya yang jalan pakai LS, tapi ya bisa pakai UP. Jadi kalau pakai UP itu biasanya dikasih uang muka dulu ya, yang dibayar, yang akan belanja itu mengerjakan kegiatan itu kasih uang muka dari bendahara. Jadi uang muka itu nanti beli-belikan ya, kemudian kepada bendahara nanti disampaikan nih uang muka yang kemarin dibelanjakan sudah dibelikan apa saja. Nah, sisanya uangnya diserahkan lagi ke bendahara. Nah, pada ini terbatas ya pelaksanaan penggunaannya. Nah, kemudian kadang kan UP itu ini butuh lebih banyak ya. UP kan di awal tahun misalnya ditetapkan sesuai variabel UP yang sudah kita pelajari di modul komitmen. Itu dapat misalnya 100 juta ya. 100 juta bendahara itu pegang uang 100 juta. Sebagian bisa juga pakai kartu kredit kan ya. Persentase tertentu kartu tunai juga kan KKT. Nah, kalau tidak ada kegiatan tambahan ya di kantor itu, mungkin 100 juta itu bisa habis 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Kalau sudah habis kan nggak habis benar sih, biasanya sekitar sisa misal 3 juta gitu ya, 4 juta. Nah, bendahara kemudian mengumpulkan SPJ kan, kemudian diajukan lagi ke KPPN untuk penambahan UP itu ya, namanya ganti UP, penggantian UP. Misalnya keluar 97 juta kan berarti dia akan ngambil lagi mengajukan SPJ 97 juta sesudah dibayar oleh KPPN, maka total uang di bendahara kembali menjadi 100 juta. Itu yang namanya impressing fund ya gitu ya, dana tetap lah sebetulnya ya, bukan fluctuating fund. Kadang-kadang ada kegiatan yang tambahan ya, misalnya PKN STAN tiba-tiba ada di bulan misalnya Mei gitu ya, ada ujian saringan masuk ya, tahun depan ada lagi. Nah itu pada saat ujian saringan masuk itu kan pembayaran mungkin lebih banyak ya. Bendahara tidak cukup, yang rutin saja kan 100 juta itu mungkin sudah keteteran uangnya. Nah, berarti bisa mengajukan TUP, tambahan uang persediaan. Nah mungkin ini yang direlaksasi adalah TUP ini bisa diajukan tunai gitu ya, dapat sekaligus untuk beberapa komitmen kepada KPPN disertai rincian rencana penggunaan TP. Ini sih sama. Nah, surat pernyataan KPPN bahwa kegiatan untuk penanganan uangnya mungkin bisa kenapa ya? Apa ini ya relaksasi ya? Uangnya ya bisa mengajukan TUP lah gitu ya. Bukan untuk suatu kegiatan khusus yang disiapkan oleh kantor. Kegiatannya disamakan, yaitu kegiatan penanganan COVID. Yang terakhir, besaran pembayaran UP dalam penanganan pandemi. Nah, berarti UP juga harusnya ada daftarnya ya. Yang mau di-TUP-kan itu untuk selama misalnya 4 bulan, itu untuk pembayaran apa saja. Itu ada daftarnya di RPP tadi ya. Kalau ini di sini disebut tidak dibatasi nominalnya, mungkin tidak perlu daftar juga kan, karena COVID itu nanti kebutuhannya bisa mendadak. Nah, jadi mendadaknya ini hanya ada di relaksasi UP dan TUP itu ya. Jadi bukan UP itu untuk mendadak ya, tapi kebutuhan tetap harus ada. Kalau yang biasa ya harus ada rencananya, harus ada daftarnya. Nah, tapi kalau di pandemi ini bisa tidak. Demikian teman-teman, ini mungkin sudah
Jadi kelompok silakan pamit ya. Kita lanjutkan di ini yang ada pertanyaan dijawab lagi oleh kelompok di chat ya. Kemudian sesudah ini tidak ada sesi lagi. Ada tugas silakan dicek di Google Classroom teman-teman semua. Tugasnya nanti harus selesai di jam 12 malam. Terima kasih. Silakan pamit kelompoknya kalau masih sempat. Mana? 1 menit lagi. Yang mau bertanya lagi silakan ditambahkan di chat Google Classroom ya. Dan dijawab lagi oleh kelompok.